Kenapa ibadah belum mencerminkan perilaku penganutnya? Ini adalah bahasan yang sangat menarik. Untuk itu, mari kita simak channel Mbah Mun Ajat, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf ilmiah dan amaliyah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banyak kejadian-kejadian di masyarakat yang sering membuat kita terheran-heran ataupun kita tidak mampu menilainya, yaitu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sifatnya antagonis, peristiwa-peristiwa yang sifatnya banyak sekali peristiwa-peristiwa paradoks dalam kehidupan kita. Orang yang kelihatannya beragama dengan baik, tetapi dia korupsi ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Baiklah, kita coba merefresh kembali sebuah hadis yang cukup masyhur, di mana pada suatu sore Rasulullah bersama dengan sahabat, dan yang paling pasti ada sahabat Umar bin Khattab, karena dari beliaulah hadis ini diriwayatkan, di mana pada suatu ketika ada seorang berjubah putih dengan rambut hitam kelam. Beliau menghampiri Nabi dan sahabat yang sedang berkumpul. Kemudian ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya," lelaki itu berkata, "Engkau benar, sodakta." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahu kepada aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk." Ia berkata lagi, "Sodakta, engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku tentang sa'ah." Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya," dan seterusnya dan seterusnya. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah, pada saat ini kalau kita amati kehidupan umat manusia, khususnya kaum muslimin, ketika beribadah lebih fokus kepada perspektif Islam. Karena kalau kita lihat dari konstruksi yang dibangun dari hadis tersebut, minimal ada 3 perspektif, yaitu Islam,
iman dan ihsan. Walaupun ada satu lagi perspektif itu yaitu sa'ah, tetapi ini jarang dibahas, mungkin pada lain kali karena ini pemahaman ini cukup mendalam dan harus banyak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendukungnya. Pada intinya adalah bahwa kita sebagai umat muslim itu semestinya harus menjalankan agama itu dengan menyeluruh, dengan sempurna. Sebagaimana Al-Baqarah ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Di sini sudah sangat jelas bahwa udhulu fis-silmi kafah. Jadi kita harus masuk Islam secara kafah, artinya baik dari berislam, kemudian beriman, dan berihsan. Kemudian ada lagi juga yang menarik juga ketika kita masuk ke dalam perspektif iman, karena iman itu sendiri juga tidak mudah dipahaminya sebagaimana orang-orang awam atau kita pada umumnya bahwa iman itu hanyalah sebuah pengakuan. Tetapi kalau kita cermati sedikit surat Al-Hujurat ayat 14 yang artinya orang-orang Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebuah pengakuan dari orang Baduy yang sejaman dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, menyatakan dirinya beriman, tetapi Rasulullah menjawabnya belum beriman, baru dalam tahapan berislam atau berserah diri. Nah, ini menjadi menarik gitu pembahasan ini. Bagaimana kalau kita sudah merasa melaksanakan ibadah, tetapi ternyata kita belum beriman. Baiklah, saya akan mencoba melakukan pola hubungan keterkaitan antara perintah untuk menjalankan iman, Islam, dan ihsan dengan bagaimana diri kita itu melaksanakannya. Kalau kita pahami secara umum saja bahwa perintah Islam itu lebih baik kepada amalan-amalan yang sifatnya jasad, atau dalam lebih spesifik lagi adalah jasad kasar gitu. Jadi mulai dari bersyahadat, sholat, zakat, dan sebagainya sampai haji, semua itu adalah ibadah-ibadah yang secara virtual itu bisa diamati, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Dan yang melaksanakan rukun Islam tersebut adalah fungsi jasad kasar kita, yaitu jasad kasar kita kalau diibaratkan adalah dalam komputer adalah sebuah hardware, dia mempunyai fungsi mekanik kalau dalam tubuh kita, yaitu seperti kaki, tangan, panca indera, dan sebagainya. Dan kalau kita cermati lebih lanjut bahwa jasad kasar itu adalah dimensinya paling rendah di antara komponen-komponen yang ada dalam manusia. Gitu. Sehingga karena dia jasad kasar yang sifat dimensinya paling rendah, maka ia dikontrol oleh komponen-komponen yang di atasnya, yaitu di atas jasad kasar ada yang namanya jasad halus. Itu kalau kita cermati jasad halus atau sifatnya abstrak dalam diri kita itu dikenal dengan nafs. Nafs itu adalah suatu perform
hasil interaksi dari potensi-potensi yang ada di dalam jasad halus itu. Jasad halus itu bisa berasal dari akal, pikiran, bisa dari qalb atau hati, dan bisa dari naluri atau syahwat, nafsu, dan sebagainya. Nah, interaksi kesemuanya itulah yang menghasilkan nafas. Nah, nafas inilah sesungguhnya yang mengendalikan daripada jasad kasar itu. Nah, perspektif iman ini sebenarnya ada di situ. Jadi ada di qalb, ada di nafas, dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali kita abaikan, apakah kita sudah beriman atau belum gitu. Kalau kita mengaku beriman, apa treatment atau ibadah-ibadah yang kita lakukan sehingga itu benar-benar memenuhi ketentuan atau hal-hal yang sudah digariskan sebagaimana firman Allah tersebut. Kalau dalam perspektif beribadah, maka jasad halus ini hubungannya adalah dengan keimanan. Karena dia jasad yang halus, maka dia pun terkait dengan ibadah-ibadah yang sifatnya abstrak, yaitu tentang keyakinan. Makanya dalam Islam dikenal ada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatullah, kepada Rasul, kepada kitab, hari akhir, dan seterusnya. 6 rukun iman itu adalah diyakini yang harusnya masuk ke dalam jasad halus kita. Dan jasad halus itu tentu bisa mengkontrol jasad kasar, tetapi ada yang menarik juga ternyata di jasad halus itu. Jasad halus itu yang komponen yang paling utama adalah qalb dan akal itu. Kalau dilihat dari sifatnya, qalb itu kan dia muqallibul qulub, itu gampang sekali berubah-ubah. Jadi setiap saat berubah. Nah, itulah kalau keimanan kita itu hanya didasarkan atau hanya digantungkan pada qalb, kita juga masih khawatir karena qalb itu sifatnya berubah-ubah sebagaimana gelombang, kadang pasang, kadang surut. Kemudian jasad halus yang kedua itu adalah yang berperan penting adalah akal itu. Demikian juga akal. Akal itu amat mudah dimanipulasi. Sistem kerja akal memang objektif, tetapi dalam pengambilan keputusan ia juga banyak dipengaruhi oleh suasana hati. Bahkan dalam, kalau biasa kita bercanda itu, sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, ketika Anda sedang tidur, otak kita itu tidak bisa bekerja. Itulah kelemahan dari akal. Karena akal ternyata masih bisa dikontrol oleh dimensi yang ada di atasnya, yaitu dimensi ruh. Jadi manusia itu ada, akhirnya kita paham, manusia ada 3 unsur utama, yaitu ruh sebagai dimensi tertinggi, kemudian jasad halus yang merupakan potensi yang ada dalam diri kita, serta jasad kasar yang berfungsi sebagai mekanik yang bisa dilihat secara virtual oleh panca indera kita. Menarik kalau kita membahas tentang ruh, walaupun ruh itu ada ayat juga yang menyebutkan bahwa ruh itu adalah urusanku, manusia tidak dikasih tahu melainkan hanya sedikit. Itu namun yang sedikit itu pun harus kita pelajari. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sedikit, karena sedikit itu maknanya bisa sedikit ilmu yang dibagikan oleh Allah. Allah yang maha terhingga itu ngasih sedikit, tentu masih banyak untuk kita. Bisa juga sedikit kepada sedikit manusia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi karunia memahami tentang ruh, termasuk yang sedikit tersebut itu. Karena ini poin yang paling penting sesungguhnya. Kalau kita tanya sesungguhnya, siapakah sebenarnya manusia? Itu. Manusia adalah makhluk zahir atau batin, manusia makhluk lahiriah atau batinia,
lahiriah atau ruhaniyah. Nah, ini perlu kita elaborasi lagi. Tetapi kalau dari penjelasan ini sudah sangat jelas bahwa jasad kasar dimensinya paling rendah, kemudian jasad halus dimensinya di atasnya yang bisa mengontrol, kemudian ada jasad yang merupakan partikel atau entitas ketuhanan. Ia adalah ruh yang mempunyai dimensi yang tertinggi, sehingga dia bisa mengontrol dimensi yang di bawahnya. Itulah yang namanya ruh. Makanya definisi ihsan adalah kata hadis tadi, Rasulullah bersabda bahwa bahwa ihsan itu adalah beribadah seolah-olah aku melihat Allah, atau kalaupun tidak melihat Allah, seolah-olah aku dilihat oleh Allah. Jadi sudah sangat jelaslah bahwa yang bisa berhubungan dengan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, Allah yang maliki yaumiddin, adalah hanya ruh, karena ruh adalah merupakan percikan ilahiyah. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, maka kalau tadi berislam, isinya adalah rukun Islam yang 5 itu, kita semua sudah bisa belajar dari taman kanak-kanak sampai dewasa. Itu kita bahkan sampai hari ini, sampai nenek-nenek, kakek-kakek juga tetap belajarnya tentang Islam itu ya, tentang ibadah itu. Tentang keimanan sudah sedikit sekali orang membahas tentang keimanan itu. Tentang akidah, kita sudah sedikit sekali mengenal tokoh-tokoh akidah. Dulu kita mengenal ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita hanya tahu stempelnya aja, hanya tahu judulnya saja, tetapi tidak pernah mengeksplor apa itu aliran-aliran tersebut itu. Dan itu ada di level akal dan hati. Makanya orang-orang dulu itu dalam hal ini akalnya jauh berkembang gitu ya. Kita sering melihat perdebatan-perdebatan antar ulama-ulama besar di sepanjang sejarah itu luar biasa kalau kita lihat perjalanan perkembangan ilmu akidah. Dan hari ini sudah nyaris kita tidak mendengar lagi ada perdebatan akidah. Nah, apalagi tentang ruhaniyah. Ruhaniyah itu nyaris tidak tersentuh, dan ini ada ilmu yang mempelajari tentang ruhaniyah. Saya ulangi sedikit, kalau belajar tentang Islam itu adalah tentang syariat, itu ilmunya adalah ilmu fikih. Kalau belajar tentang akidah itu adalah ilmunya ilmu kalam. Ini mungkin sedikit juga orang yang paham terminologi ilmu kalam itu. Kemudian kalau belajar tentang ihsan, ini adalah ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu bagaimana membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Intinya adalah komponen-komponen jasad halus kita itu bagaimana dibersihkan, sehingga Allah berkenan untuk menyambungkan ruhaniyah kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ruh. Ini nanti akan kita bahas bagaimana teknik penyambungan ruhaniyah kita dengan ruh Allah yang Maha Ruh, yaitu melalui tali wasilah. Karena itulah yang menjadi pokok bahasan kita dalam tasawuf, bagaimana ibadah kita dapat tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hidup di dunia dibatasi dengan hukum-hukum semesta, tidak mungkin bisa berhubungan dengan dimensi yang di atasnya, dimensi ruhaniyah itu. Tentu harus ada teknik-teknik tertentu. Dan hanya melalui tasawuflah hal tersebut bisa diore, bisa dieksplor dengan luar biasa. Anda masih penasaran? Ikuti channel ini selanjutnya. Kita akan bahas tentang bagaimana sistem wasilah, bagaimana kita mengeksplor tasawuf lebih dalam lagi. Demikian, ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.